Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur terbaru dari aplikasi WA Autorespon. Penggunaan fitur approval untuk konfirmasi pembayaran. Contohnya dalam pembayaran SPP di sekolah ya. Jadi ini fungsi utamanya adalah melakukan pengecekan data, terus nanti dicek datanya masuk apa enggak tentang pembayarannya sebelum kwitansi dikirim. Jadi nanti setelah dicek baru kwitansinya dikirim ya. Jadi kwitansi tidak dikirim sebelum mendapatkan persetujuan atau approve dari bendahara. Oke, sekarang alurnya. Jadi nanti alurnya adalah seperti ini. Ketika nanti orang tua mengisi formulir pembayaran, jadi nanti kan di dalam formulirnya itu nama, terus untuk pembayaran apa, terus jumlahnya berapa, terus dikirim ke nomor server untuk fitur isi formulir ya. Terus kemudian dari server ini akan mengkonfirmasi data sudah diterima. Jadi data sudah diterima, nanti si orang tua memperoleh notifikasi data sudah terima, kemudian dari server ini meneruskan atau forward ke nomor bendahara. Jadi nanti bendahara juga akan mendapat notifikasi ketika ada orang tua yang mengisi formulir pembayaran. Kemudian bendahara mengecek pembayarannya, mengecek di rekening ada dana masuk atau tidak. Kalau ada dana masuk sesuai dengan yang diisi oleh orang tua, kemudian mengapprove. Nah, mengapprove dan dikirim ke nomor server. Jadi sesuai dengan nomor pengisian formulir ya. Jadi nomornya berapa, kemudian di approve dan nanti otomatis akan ada kwitansi. Jadi setelah di approve, kemudian akan mengirim kwitansi ke nomor orang tua tersebut ya. Jadi setelah mendapat approve dari bendahara, itu adalah alurnya seperti itu. Jadi sebelum orang tua menerima kwitansi, maka akan di-approve dulu, dicek dulu. Nanti kalau misalkan kok tidak ada dana masuk atau tidak sesuai, maka dibalas dengan invalid. Nah, invalid itu nanti orang tua suruh mengisi kembali. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatannya. Pertama adalah membuat sheet pembayaran SPP. Ya, jadi kita akan membuat sebuah sheet di dalam file server ya. Kita buka dulu file servernya seperti ini. Di dalam folder aplikasi itu ada file server. Dibuka. Nanti akan saya buat sebuah sheet. Namanya adalah pembayaran SPP seperti ini. Pembayaran SPP. Terus kemudian di dalam sheet ini ada nama, ada bulan, ada jumlah. Ya, jadi namanya siapa, nama siswanya. Terus untuk pembayaran bulan apa, terus jumlahnya berapa. Ini sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ini bebas ya, mau di custom seperti apa, mungkin ditambahi kelas, mungkin ditambahi untuk pembayaran apa, itu kan bisa saja. Ini bebas, mau ditambahkan dengan kolom yang lain pun bisa. Terus QR code ini kalau misalkan di dalam kwitansinya nanti muncul QR code-nya, mau dimunculkan atau tidak. Kalau tidak dimunculkan ya berarti QR code-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah sheet pembayaran SPP, ada nama pembayarannya berarti ini untuk bulan apa ya, terus kemudian jumlahnya berapa. Nah, seperti ini ya. Terus untuk nomor formulir, tanggal formulir, dan nomor telepon, ini wajib, nggak usah di-edit ya. Yang ini adalah wajib, ini berarti wajib. Ini tambahan yang saya taruh di dalam sheet ini. Kemudian ditambahkan QR code kalau misalkan nanti di dalam kwitansinya mau muncul QR code-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan lupa tambahkan kolom solusi dan approval. Nah, solusi dan approval, kolom solusi dan approval ini wajib. Untuk menggunakan fitur approval ini, maka harus ada dua tambahan kolom yaitu solusi dan approval. Nah, di sini ya. Ini adalah kolom solusi, ini adalah kolom approval. Ini wajib. Nggak boleh tidak ada. Kalau tidak ada berarti fitur approval tidak bisa jalan. Jadi harus ada solusi, harus ada approval. Seperti itu ya. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah kolom nomor telepon diisi konfirmasi bahwa data sudah diterima. Jadi untuk nomor telepon yang ini ya, yang nomor telepon yang ini itu diisi dengan konfirmasi pembayaran itu sudah diterima. Ya. Kemudian nanti di sini ada keterangan Anda menerima bukti kwitansi dari bagian pembayaran dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini semuanya bisa diedit ya, terserah bebas. Yang penting ini adalah konfirmasi data sudah masuk. Terus kemudian berikutnya adalah kolom solusi, itu akan terisi jika mendapat approval dari bendahara. Nah, untuk kolom solusi ini nanti akan otomatis isinya itu adalah keterangan atau catatan yang dikirim oleh bendahara ke orang tua siswa jika nanti pembayarannya masuk ataupun tidak. Nanti masuk ke sini ya, akan masuk ke sini.
Terus kemudian selanjutnya adalah kolom approval, diisi konfirmasi bahwa pembayaran sudah diterima. Nah, tadi kalau yang ini, kalau yang nomor telepon itu adalah data sudah masuk, data nama, pembayaran, jumlahnya berapa, itu sudah masuk. Kemudian untuk approval adalah ketika nanti si bendahara sudah mengecek rekening, kemudian sudah masuk, nah nanti tinggal di-approve. Nah, hasil approve-nya adalah munculnya teksnya adalah seperti ini ya. Salam berarti selamat pagi, selamat siang, saudara siapa, pembayaran ini, terus pesannya apa, apakah sudah masuk atau sudah sesuai atau terima kasih ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa di custom juga bebas, mau di model seperti apa juga bebas. Nah, terus lanjut, setelah dikasih keterangan di bagian atau di baris keduanya, terus membuat sheet admin atau bendahara. Nah, kita juga harus membuat sebuah sheet yang isinya adalah nama kontak si bendahara, ya, si bendahara. Nah, contohnya seperti ini, saya buat sheet admin. Nah, ini sheet admin, ini adalah sheet yang isinya adalah nomor bendahara. Nah, seperti ini isinya adalah nomor telepon ya, dan isi di sini untuk kontak bendaharanya itu adalah nama kontaknya, bukan nomor WA-nya, tapi nama kontaknya. Di kontaknya itu tertulis apa ya, silakan ditulis di sini. Untuk bendaharanya bebas, 1, 2, 3 juga bebas, nggak apa-apa. Ya, nanti berarti semua bendahara akan mendapat notifikasi. 1, 2, 3 juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Ini saya tulis satu saja. Ini ASQ itu karena di dalam HP saya tulis nomor saya itu dengan nama kontak adalah ASQ ya, seperti ini. Oke. Terus siapkan file template kwitansi dengan nama file template kwitansinya itu adalah sama dengan nama sheet. Nah, di sini kan tadi nama sheet-nya adalah pembayaran SPP ya. Berarti nanti kita buat template kwitansinya itu pembayaran SPP .x kayak gitu. Ditaruh di file WA, di folder file WA. Di sini ada pembayaran SPP .x. Kita buka, template-nya adalah seperti ini. Ini bebas ya, untuk kwitansinya mau model seperti apa, mau background-nya diganti juga nggak apa-apa. Tulisannya mau diganti juga nggak apa-apa. Di sini nomor formulir berarti sesuai dengan kolom nomor formulir yang ini ya. Sesuaikan saja nanti di sini ya. Ada nama ya berarti nanti munculnya di sini. Terus uang sejumlahnya berarti sejumlahnya di sini. Nah, ini ya. Pastikan nama kolomnya harus sama. Di sini sejumlah, di sini juga sejumlah ya. Terus pembayaran berarti yang ini pembayaran apa ya. Terus di bawah ada terbilang, nanti akan muncul sesuai dengan angka yang ada di sini. Yang terbilangnya berapa? Terus ini tanggal, terus ini adalah QR code. Untuk QR code jangan lupa dinamai untuk alt text-nya adalah QR code. Klik kanan, format picture, nah, seperti ini. Kemudian alt text, QR code. Nih, wajib QR code. Sesuai dengan, nah yang ini ya. Ini kan harus sama. QR code. Oke, seperti itu. Kalau sudah, disimpan. Terus langkah selanjutnya setelah membuat template kwitansi, kemudian siapkan juga file template untuk rekapan pembayaran. Nah, ini kan nanti selanjutnya setelah 1 hari selesai, kemudian direkap kan. Nah, direkap. Maka untuk rekapannya kita buat file template-nya. Nah, file template-nya ditaruh di file WA juga. Saya buat untuk rekapannya adalah data SPP. Saya buka. Nah, ini adalah daftar pembayaran SPP. Terus ini nanti diurutkan berdasarkan nomor formulir. Nanti bisa dilihat ya di contohnya. Untuk sum berarti ini adalah jumlah. Seperti tadi, sum, terus ini jumlah total. Oke, ini template-nya seperti ini. Ini bisa di-custom juga, bebas. Jangan lupa untuk nama tabelnya ini, alt text-nya, dikasih nama sesuai dengan nama sheet-nya. Nah, di sini. Ini nama tabel, diklik kanan. Tabel properties, alt text. Nah, ini pembayaran SPP. Ini wajib ya. Nah, ini kan nama sheet-nya adalah pembayaran SPP. Yang ini ya. Ini kan harus sama ini. Jadi antara alt text yang ada di Word yang ini dengan yang nama sheet-nya wajib sama. Ini pembayaran SPP, ini juga pembayaran SPP. Kalau tidak sama nanti munculnya cuma satu baris saja. Ya, ini sudah jadi, kita save. Oke, selanjutnya setelah kita membuat file template-nya, kita masuk ke bagian aplikasi. Nah, di dalam aplikasi nanti akan ada settingan request bayar SPP, itu adalah fitur isi formulir. Nah, seperti ini. Terus kemudian ada request approval, nanti kita setting atau kita tulis di ini.
langsung di sheet setting ya. Kalau yang ini di sheet setting. Terus kemudian untuk rekapan itu pakai fitur cari data. Oke, kita masuk ke yang ini dulu, yang request approval SPP dulu. Karena ini tidak perlu masuk ke aplikasi ya. Karena ini langsung masuk ke sheet setting. Kita buka sheet setting yang ada di file server. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat request yang ini. Contohnya ini saya sudah jadi ya. Yang approval SPP yang ini, ya kan? Terus kemudian request-nya untuk kolom pertamanya adalah approval SPP atau approve SPP juga nggak apa-apa. Ini bisa diganti ya. Atau misalkan terima SPP atau confirm SPP juga nggak apa-apa. Ini bebas. Untuk kata request-nya itu bebas ya. Contohnya di sini approve SPP. Saya samakan saja ya. Approve SPP. Nah, seperti ini. Terus kemudian untuk auto responnya yaitu kolom kedua, isinya adalah sheet, nama sheet, kemudian garis tegak seperti ini ya, kemudian nomor formulir, no formulir. Nah, maksudnya adalah nanti kita akan mengapprove di bagian atau di sheet pembayaran SPP berdasarkan nomor formulir. Jadi nomor formulirnya berapa? Nah, nanti akan kita approve ya. Terus kemudian untuk kolom ketiganya yaitu keterangan request, di sini dikasih akses admin. Kenapa akses admin? Supaya yang bisa mengapprove adalah bendahara saja. Admin itu adalah yang ini, yang ada di sheet admin ini adalah ini. Jadi yang bisa mengapprove adalah yang ada di sheet admin. Tidak sembarang orang itu bisa mengapprove ya. Terus untuk tipe auto responnya adalah approval. Ini wajib ya. Jadi seperti itu. Ini di setting atau ditulis di file server langsung ya, tanpa harus membuka aplikasi. Karena di aplikasi tidak ada menu untuk menambahkan ini. Langsung dia file servernya. Oke. Untuk pembayaran SPP ini, yang ini dan yang ini di aplikasi pun ada. Kalau mau ditulis langsung di sini boleh. Kalau nyetingnya dari aplikasi juga nggak apa-apa. Kita setting dari aplikasi ya, biar nanti lebih paham. Kita tutup file servernya, kemudian kita jalankan aplikasinya. Saya jalankan aplikasinya ya, yaitu untuk menyeting bayar SPP dan data SPP untuk rekapan. Kita buka aplikasinya. Kita tunggu sampai proses terbuka aplikasi dan web WA-nya terbuka. Nah, seperti ini. Ini akan buka web WA otomatis. Kita scan QR code-nya menggunakan WA kita. Contohnya ini ya, saya scan QR code-nya. Nah, seperti ini sudah muncul, saya scan. Nah, seperti ini sudah masuk. Pastikan untuk aplikasinya terkoneksi ya. Nanti tulisannya adalah connected seperti ini. Jadi kalau sudah connected berarti aplikasi sudah terkonek, semua fitur bisa dipakai. Oke, kita masuk ke bagian, sekarang adalah ke bagian apa nih? Untuk ini dulu, formulir bayar SPP. Ini fitur isi formulir. Kita masuk ke formulir yang ini ya, menu keempat. Nah, seperti ini. Terus kemudian misalkan ini belum ada ya, ini belum ada, saya klik tombol baru saja. Kita buat untuk pesan masuknya adalah bayar SPP. Jadi nanti orang tua untuk mengisi formulirnya mengetiknya adalah bayar SPP. Ini bisa diganti ya, bebas. Mau diganti apa saja, seperti ini. Kemudian tabelnya atau tadi sheet-nya adalah pembayaran SPP. Jadi nanti masuknya ke pembayaran SPP. Terus kolomnya itu semuanya dicentang. Jadi semuanya dicentang atau checklist. Kecuali adalah ini, QR code, solusi, dan approval. Jadi nanti di bagian simpan ke kolom, semuanya dicentang kecuali ini, QR code, ini nggak usah, solusi juga nggak usah, approval nggak usah. Ya. Terus untuk jenis formulirnya pakai yang kompleks, nah, seperti ini. Untuk data ganda itu maksudnya ketika nanti orang tua mengisi, itu bisa mengisi kembali apa tidak. Nah, kalau untuk pembayaran ya mungkin kan pembayaran 2 kali atau 3 kali ya, berarti pilihnya yes saja. Nah, seperti itu. Terus pastikan auto forward. Nah, ini di checklist. Karena setelah nanti orang tua mengisi formulir akan diteruskan ke bendahara. Nah, bendaharanya itu ada di sheet admin. Ya, ini jangan lupa di sheet admin. Terus untuk ID form digitnya pilih yang 4 saja. 4 itu maksudnya nanti untuk nomor urut atau nomor pengisian formulir itu 4 digit 0001 ya. Maksimalnya adalah 9.999 pengisi formulir ya. Terus nanti untuk bukti kwitansinya saya
kirim berdasarkan send JPEG saja ya. Jadi nanti tipenya adalah gambar. Kalau mau PDF juga bisa. Jadi nanti kirimnya berupa PDF. Saya pakai yang JPEG saja supaya lebih familiar, biar langsung bisa dibuka ya. Kalau PDF kan mungkin butuh aplikasi yang lain. Oke, seperti ini. Jangan lupa diklik tombol simpan. Nah, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Selesai. Terus kemudian kita setting ke ini, fitur cari data. Nah, fitur cari data kita masuk ke fitur cari data yaitu yang tombol nomor 3 ini, menu nomor 3. Kemudian untuk pesannya adalah data SPP, misalkan ini saya kosongin saja dulu ya. Nah, misalkan seperti ini. Terus pesan masuknya adalah data SPP. Huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Terus cari pada tabelnya adalah tadi sama, yaitu untuk pembayaran SPP. Terus pencarian berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal formulir. Ya, jadi mau ngecek atau melihat berapa. Terus akurasinya pilih yang like saja. Like itu berarti nanti yang mirip ya, yang mirip kita pilih. Terus hak aksesnya adalah admin. Kenapa admin? Karena yang bisa merekap itu hanya admin saja atau bendahara saja. Tidak boleh orang tua itu bisa melihat rekapannya, nggak usah ya. Cukup adminnya saja. Terus nanti dikirim pakai apa? Pakai PDF, pakai JPEG, pakai Excel, pakai docx, bebas ya. Misalkan mau pakai Excel juga bisa, nggak apa, biar nanti setelah setelah direkap, kemudian nanti bisa di copy paste ke database yang lain. Untuk balas dengannya nggak usah, karena kita akan mengirim berupa file Excel ya. Jangan lupa diklik simpan. Oke, seperti itu. Ini berarti sudah semuanya ya. Sudah semua, sudah berhasil, sudah disetting. Sekarang kita coba untuk mencoba mengisi untuk bayar SPP-nya ya. Jadi nanti ada orang tua yang mengisi seperti ini formulirnya, mengisi akan mengirim ke nomor server. Saya coba kirim sebuah konfirmasi pembayaran dari orang tua ya. Saya coba kirim. Oke, sekarang saya tampilkan ada nomor orang tua dari HP orang tua dan dari HP bendahara. Oke ya. Sekarang saya coba kirim pesannya yaitu bayar SPP. Bayar SPP ya. Jadi nanti orang tua ketiknya adalah bayar SPP seperti ini. Kemudian diterima server. Nanti akan ada pertanyaan nama siswanya siapa. Misalkan nama siswanya adalah Atta ya, seperti ini. Kemudian akan muncul pertanyaan lagi, ketikkan untuk pembayaran bulan apa? Misalkan sekarang bulan September ya. September. Oke, seperti ini. Kemudian dikirim. Terus setelah itu jumlahnya berapa yang ditransfer atau dikirim. Misalkan saya ketik 1.550.000. Ini pakai angka ya, jadi nggak perlu pakai titik, nggak perlu ditulis RP-nya, langsung saja cukup angkanya saja. Kalau sudah dikirim. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, maka otomatis akan mengirim notifikasi ke orang tua berikut ke nomor bendahara. Kita lihat di sini nomor bendaharanya. Nomor bendaharanya itu juga muncul ada keterangan forwarded from form pembayaran. Jadi dari Atta ya, dari Atta terus 001 September 1.550. Di orang tuanya pun akan ada terima kasih, Anda akan menerima bukti kwitansi ya. Jadi ada dua notifikasi, yaitu notifikasi ke orang tua dan notifikasi ke bendahara. Oke, sekarang misalkan ya, nanti setelah ini berarti bendahara akan mengecek nomor rekeningnya, datanya sudah masuk atau belum, ya, pembayarannya atau dananya sudah masuk atau belum. Kalau misalkan sudah masuk, maka nanti dari bendahara akan mengapprove. Nah, sekarang mengapprove-nya ya. Dilihat nanti di sini di orang tua juga nanti akan menerima sebuah kwitansi setelah di-approve. Nah, misalkan sudah dicek ternyata memang sudah masuk, berarti nanti bendahara tinggal mengapprove. Nah, caranya tadi di bagian settingannya tadi untuk approve-nya adalah approve SPP. Kata kuncinya ya. Approve SPP, huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Nah, perhatikan di sini untuk nomor formulirnya itu adalah 0001 ya, berarti saya harus nulis sama 00001. Nah, seperti ini ya untuk mengapprove-nya. Terus kemudian setelah
diisi nomor formulir, ya approve SPP, pagar, nomor formulir, pagar. Nah, setelah pagar ini yang terlahir adalah konfirmasi atau notifikasi atau catatan ke orang tua, itu mau kayak apa? Contohnya ya, misalkan, terima kasih, dana sudah kami terima misalkan. Dana sudah kami terima. Contohnya seperti itu. Jadi nanti di orang tuanya pun nanti akan muncul terima kasih dana sudah kami terima kayak gitu. Untuk notifikasinya atau kalimatnya tulisannya bebas ya, mau ditulis apa. Contohnya seperti ini saja. Nah, ini adalah untuk cara mengapprove-nya ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan ketika saya kirim dari nomor nomor bendahara dan kita lihat di bagian siswanya atau orang tua siswanya, notifikasinya seperti apa. Kita coba ya. Saya kirim, approve-nya, kita lihat. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, akan dikirimi sebuah kwitansi dari nomor server ya, dari nomor server yang isinya adalah bukti pembayaran. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kwitansinya. Di atas nanti di sini akan ada notifikasi lagi. Terima kasih dana sudah kami terima ya. Ini kan sudah muncul. Dan akan dikirim notifikasi lagi yaitu berupa kwitansi ya. Nah, ini contoh kwitansinya seperti ini ya. Ada QR code-nya juga dan apa namanya? Ini uang sejumlahnya juga sudah muncul sesuai dengan tadi yang ditulis seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari approve. Jadi ketika di-approve baru akan dikirimi apa namanya? Kwitansi. Nah, sekarang kondisinya gimana kalau misalkan datanya itu tidak masuk atau dananya ternyata tidak ada. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan dari orang tua lagi untuk di bulan berikutnya akan membayar lagi, tapi mungkin karena banknya bermasalah atau apa, jadi dananya tidak masuk. Berarti kayak gini contohnya, misalkan bayar SPP tetap orang tua ketiknya adalah bayar SPP. Nah, seperti ini. Kemudian diketik lagi namanya misalkan Atta lagi, tapi ini bulan setelah September Oktober ya. Oktober. Nah, seperti ini. Terus kemudian jumlahnya sama boleh atau beda pun nggak masalah ya, sesuai dengan yang ditransfer saja ya. Atau mungkin 1 juta saja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kemudian dikirim. Nah, seperti ini kita lihat sudah ada notifikasi data sudah diterima. Terus kemudian di bendahara juga masuk ya. Oke, sekarang berarti setelah ini bendahara akan mengecek nomor rekening ya. Ternyata tidak masuk atau tidak ada. Atau mungkin malah salah ya. Nah, salah. Nah, berarti ini kita notifikasi ke orang tua itu berarti invalid atau tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Nah, berarti caranya mengapprove-nya adalah kayak gini. Approve SPP, sama ya, approve SPP kata kuncinya. Terus sesuai dengan nomor formulirnya adalah 0002. Nah, seperti ini. Kemudian tanda pagar. Setelah ini adalah dikasih kata invalid. Nah, itu untuk menandakan bahwa data yang masuk, yaitu yang formulir 002, itu kita hapus. Kenapa? Karena tidak sesuai atau tidak masuk dananya. Berarti hanya dana yang masuk saja yang kita approve atau kita terima. Berarti caranya adalah dikasih kata invalid. Wajib ada kata invalid ya untuk menghapus data yang masuk. Terus mau ditambah tulisan apa juga nggak apa-apa. Silakan, misalkan kayak gini. Dana tidak masuk. Mohon dicek kembali. Nah, seperti ini. Kalau sudah, mohon mengisi formulir lagi ya. Oke, seperti ini ya. Jadi approve 0002 invalid. Nah, jadi ada kata invalid. Kata invalid ini fungsinya adalah untuk mendelete atau menghapus
data yang masuk. Di sini karena di dalam aplikasi itu kita masuk ke pembayaran SPP itu sudah masuk dua ini, yaitu 001 dan 002. Nah, kita akan menghapus di data 002 karena memang ini adalah dana yang tidak ada atau tidak masuk ya. Kita hapus. Caranya adalah tadi dikasih tambahan kata invalid. Nah, seperti itu. Maka kalau diketik kata invalid, maka data yang nomor formulirnya 0002 akan dihapus. Oke, kita coba kirim ya. Kita lihat di dalam HP orang tuanya. Saya kirim dari bendahara seperti ini. Kita lihat. Nah, di orang tua akan ada tulisan seperti ini. Ya, di notifikasinya pesan adminnya adalah invalid, dana tidak masuk, mohon cek kembali kalau sudah mohon mengisi formulir lagi. Seperti ini ya. Jadi nanti di orang tuanya ada keterangan seperti ini. Terus data telah dibatalkan, silakan mengisi kembali di lain waktu. Jadi datanya dibatalkan. Nah, di dalam tabel data atau di sheet pembayaran SPP pun akan hilang. Seperti ini, kita lihat. Nah, ini kan yang 0002 ini kan hilang. Karena apa? Karena tadi sudah dihapus dengan kata kuncinya adalah invalid. Nah, invalid. Jadi di sini lah ini invalid. Invalid berarti akan dihapus datanya. Oke, seperti itu saja ya. Nah, kemudian nanti di akhir bulan si bendahara akan mendownload rekapannya. Ini saya masuk ke fitur cari data ya. Ini nanti kata kuncinya adalah data SPP, terus nanti yang bisa mengakses hanya si bendahara, terus dikirim pakai file Excel supaya nanti bisa di copy paste ke database yang lain ya. Seperti itu. Terus pencarian berdasarkan tanggal formulir. Kita lihat di dalam sheet pembayaran SPP, di sini sudah ada masuk tiga data ya, yang masuknya di tanggal 1 bulan 10 semuanya. Nanti akan otomatis semua data ini, tiga ini akan terdownload ya. Nah, caranya di sini kata kuncinya adalah data SPP, berarti kita masukkan ke sini ya, kita akses data SPP, kemudian pagar, terus kemudian adalah tanggal formulir. Nah, karena tadi masuknya adalah tanggal 1 bulan 10 ya, berarti kita tulis ketik 01/10/2021. Jadi kita akan mendownload di pembayaran ya data SPP itu tanggal 1 bulan 10 tahun 2021. Terus nanti hasil downloadannya berupa file Excel ya. Kita coba kirim. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan sudah terkirim ya. Kita coba download. Kita lihat isinya seperti apa. Nah, seperti ini isinya adalah file Excel. Ini bisa diedit ya untuk database yang ini. Ini adalah data yang masuk, yaitu tanggal ini, terus nomor teleponnya atau nomor yang mengirim atau mengisi adalah ini, terus pembayarannya untuk namanya siapa, nama siswanya ya, pembayaran bulan apa, sejumlah berapa, ini kan sudah ada. Ini karena Excel ya berarti kayak gini ya, kecuali nanti kalau bentuknya adalah PDF. Kalau bentuknya PDF berarti beda lagi, sesuai dengan template. Kita coba send PDF, kita ganti send PDF, jangan lupa disimpan. Kita coba ya, nanti kalau PDF hasilnya kayak apa. Kalau PDF ini bentuknya kayak gini. Kata kuncinya sama ya. Kata kuncinya adalah data SPP 01/10/2021. Ini hasilnya adalah file PDF. Kita coba dibuka. Kemudian saya download. Saya buka hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Ada nomor formulir, tanggalnya, terus nama berarti nama siswa ya. Terus untuk pembayaran bulan apa? Di sini ada September, November, Januari. Terus jumlahnya berapa? Ini jumlah per siswanya, kemudian jumlah totalnya ada segini. Nah, kemudian totalnya ini muncul berarti di sini ya sesuai dengan ini. Terus terbilangnya adalah 5.070.000. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi rekapannya adalah bentuknya seperti ini. Jadi sesuai dengan data yang sudah masuk. Ini berdasarkan berdasarkan tanggal ya, tanggal 01/10. Kalau misalkan mau di tanggal yang lain berarti tinggal diganti saja 01/10-nya. Seperti itu. Oke. Itu adalah rekapan pembayarannya. Intinya kalau di-approve adalah datanya tetap ada dan nanti ada notifikasi, mau dikasih kiriman file PDF bisa, mau dikasih kiriman notifikasi tulisan juga bisa. Terus kalau di cancel atau di invalid berarti data formulirnya akan dihapus. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari fitur approval. Ini contohnya adalah untuk konfirmasi pembayaran SPP di sekolah ya, seperti itu. Nah, silakan bagi teman-teman yang sudah mempunyai aplikasinya bisa menggunakan
aplikasi ini. Seperti itu tadi langkah-langkahnya. Untuk template-nya, untuk kolomnya silakan bisa didesain sendiri ya. Oke, seperti itu saja untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.